Horas Indonesia, kami bersyukur diterima oleh Pak Jansen Sitompul, seorang profesional, dan kami dengar beliau akan mencalonkan diri menjadi calon legislator di daerah Jakarta Raya, tepatnya di Pil 4, Jakarta Timur. Betul. Horas Amang Horas. Sitompul. Horas. Amang, saya sempat begitu ada kesempatan hari ini berjumpa dengan Amang. Sebelumnya saya sudah pelajari siapa sih Jansen Sitompul. Betul. Saya lihat Amang menerbitkan buku. Ya. Di situ saya temukan sedikit bahwa Amang dulu sangat sulit untuk sampai kuliah. Ceritakan Amang, lahir di mana, besar di mana, dan kemudian kuliah. Apa perjuangan sampai begitu sulit kuliah begitu? Iya. Terima kasih untuk kunjungan daripada teman-teman yang hari ini ada bersama dengan saya. Kalau saya itu lahir ya tahun 72 di Kabupaten Simalungun. Berarti usianya 49 sekarang sorry, 51. Menjelang 51. Oh, menjelang 51. Ya. Oh, 51. Iya, menjelang 51. Di Pematang tepatnya di perkebunan di Laras. Ya, Kabupaten Simalungun. Dan saya besar di Bajambi. Ya. Di lingkungan perkebunan juga. Satu kampung dengan Eporos HKBP. Betul, betul. Sama Butar-butar ya. Opui, Dokter Robinson Butar-Butar. Ya. Kemudian saya lulus SD, SMP di Bajambi, dan SMA saya di Siantar. Siantar, SMA 3. Mengingat Bajambi ini, saya tersentuh karena banyak tokoh-tokoh Batak. Ceritakan sedikit bagaimana sih orang Batak di Bajambi itu? Oh iya, orang Batak di Bajambi itu satu kaum minoritas yang cukup hebat dan luar biasa. Karena kita berada di lingkungan orang Jawa dengan budaya dicampur Melayu dan Jawa. Tetapi orang Batak di Bajambi itu bisa beradaptasi dengan baik dan diterima dengan baik oleh para teman-teman kita dari suku Jawa. Jadi jiwa perantau itu muncul di Bajambi ya? Betul. Jadi kalau orang Bajambi itu ya luar biasa. Memang harusnya itu seperti cicak ya. Bisa nempel di mana aja. Iya. Seperti itu. Memang kita berfilosofi begitu. Iya. Anaknya berapa dan ibu baru apa? Oke. Orang tua saya Boru Harahap. Ya. Kemudian saya lahir dari 10 bersaudara. Ya, dan saya anak ke-10. Anak ke-10. Dan betul, walaupun ya waktu saya di dalam kandungan 7 bulan, ayah saya meninggal. Jadi saya tidak pernah mengenal ayah. Lalu dari kelas SD sampai SMA tadi di Bajambi? SD sampai SMP. Oh, SMP ya? SMA di mana? SMA di Siantar, di SMA 3. SMA 3 ya, Jalan Pane. Jadi koslah ke Siantar ya? Enggak, pulang pergi. Bajambi Siantar, Bajambi Berapa Siantar. Kilo itu dari kota? Kurang lebih 18 kilo lah ya, 18 kilo. Naik mobil apa naik sepeda motor? Naik angkot lah ya, naik mobil Serigala dulu namanya. Kita bayangkan itu ya. 18 kilometer. Iya, untuk sekolah pulang balik. Iya, pulang balik. Iya. Oke, lalu setelah lulus dari SMA merantau? Saya setelah lulus dari SMA karena saya menyadari kemampuan orang tua saya sebagai guru SD dan saya anak ke-10, ya kakak-kakak saya semua kuliah, ya saya yakin orang tua saya sudah tidak punya kemampuan lagi untuk menyekolahkan saya untuk sampai ke perguruan tinggi. Dan akhirnya ya udah saya merantau, saya punya tekad di Jakarta saya akan berjuang, bertualang untuk bisa survive di dalam kehidupan ini. Karena dari awal saya harus berhasil, itu udah tekad saya.
Ya. Dan akhirnya sampai di Jakarta itu benar-benar terjadi. Saya tahun 91 sampai di Jakarta menjadi seorang office boy ya di satu toko komputer. Tahun berapa itu? Tahun 91. Tahun 91 saya jadi office boy dan saya juga untuk menambah penghasilan saya menjadi tukang jual es batu. Yes. Jadi jual es batu pagi-pagi sebelum saya ke toko untuk membersihkan toko, saya sudah harus jam 4, jam 5 pagi, saya udah bagi itu es balok ya ke toko, ke rumah makan yang ada di sekitar Jalan Margonda Raya. Itu rumah makan Padang, warteg, bubur kacang hijau, dan yang lain-lain. Itu di Depok ya? Ya, Jalan Margonda Raya. Berapa lama itu, Mamang Sitompul? Saya itu saya lakukan dari tahun 91 sampai tahun 93. Lalu dari situ mulai kuliah? Dari situ tahun 93 saya kuliah. Saya mampu, karena saya juga, saya ceritakan lagi, sembari saya jadi office boy di suatu toko komputer, saya juga belajar komputer. Oh. Saya juga belajar komputer. Setelah selesai saya membersihkan dan saya belajar ke teknisi. Bagaimana cara merakit komputer, pada saat itu komputer lagi booming ya. Bagaimana cara merakit komputer, terus kemudian apa komponen-komponen penting di dalam hardware. Jadi otodidak lah. Otodidak, ya kan. Terus kemudian saya menawarkan diri kepada teknisi. Waktu itu namanya Pak Suyatna. Mas, apa yang bisa saya bantu? Tugas saya sudah selesai. Oke. Oh ini, gitu. Nah, saya belajar di situ. Terus yang kedua, saya juga belajar mengetik. Di tengah-tengah kekosongan waktu saya belajar mengetik dengan 10 jari sehingga cepat, ya. Dan di luar itu sambil menunggu pagi, saya menerima jasa pengetikan. Oh. Jadi ketempatan saat itu komputer kan masih barang mewah dan banyak orang yang belum memahami utilize atau menggunakan komputer. Jadi tepat ungkapan di mana ada kemauan di situ ada jalan. Betul, setuju saya. Ya. Nah, saya bisa mengetik 10 jari, oke, selembar berapa? 500 rupiah dengan 2 spasi, ya itu saya kerjakan. Kemudian setelah mengerjakan itu hari-hari, kemudian berani kuliah kemana? Saya kuliah di Gunadarma. Oh, dekat situ juga. Dekat situ juga. Kenapa ke Gunadarma dan jurusan apa di? Oke. Setelah saya jadi office boy dan saya bisa belajar merakit komputer dan saya bisa mengetik, mengenal komputer, karena di Siantar saya nggak mengenal komputer ya. Adanya komputer, bukan komputer. Nah, saya dipromosi sama pemilik toko untuk jadi marketing di sana, penjual komputer. Nah, karena penjualan yang saya lakukan, saya belajar juga bagaimana cara memasarkan komputer, bagaimana untuk merakit, menganalisa problem komputer saat itu. Ya, sekarang mungkin udah berbeda ya komputer sekarang ya. Nah, akhirnya saya diangkat jadi marketing di sana untuk tenaga pemasar dan akhirnya diangkat jadi manajer marketing di toko yang sama karena ini dekat dengan Gunadarma. Ya, saya kuliah di Gunadarma. Seperti itu. Dan jurusan? Ya, jurusannya saya ambilnya ekonomi, akuntansi, dan kuliahnya malam. Saya dengar sempat punya kesulitan juga untuk menyelesaikan kuliah itu karena memang besar biayanya. Sebenarnya bukan masalah besar kesulitannya. Nah, ini saya ingin melakukan loncatan, ya. Saya ingin melakukan loncatan. Akhirnya saya keluar dari perusahaan tersebut dan saya membuka sendiri bersama teman-teman. Oh, jadi bersama teman-teman. Berwirausaha ini ya, berjiwa usahanya itu keluar dan saya mau mencoba untuk melakukan loncatan. Ya, saya pamit baik-baik dengan bos saya akan membuka usaha. Oke, dia dukung juga, tetapi ternyata di dalam perjalanan membangun usaha ini banyak hambatan-hambatan dan akhirnya kita bangkrut. Oke, nah, itu selalu dialami para pengusaha. Ya. Kalau tidak pernah bangkrut, belum pengusaha. Betul, kita bangkrut dan akhirnya
karena saya sebagai penanggung jawab, saya tahun 97 ya, tahun 97 itu saya punya utang 100 juta. Tahun 97. Di usia itu sudah punya. Iya, punya utang 100 juta di tahun 97 dan akhirnya karena ini berbunga, saya pinjam dari salah seorang pemodal. Itu ya. kan berdekatan dengan krisis waktu itu. Bagaimana? Belum krisis. Waktu itu tahun 98 krisis. Tahun 97 saya bisa mencicil. Bukan. Jadi saya kena hutang. Ya. Tapi saya panggil pemilik modal. Saya katakan saya akan bertanggung jawab. Saya akan settle ini utang saya, tapi kasih saya waktu dengan catatan di restructure. Jadi kita tidak pakai bunga lagi. Karena sudah berapa tahun saya kasih bunga, dia sudah merasakan, tapi tahun 97 saya minta di restructure tanpa bunga, dan puji Tuhan beliau bersedia asal saya bisa bertanggung jawab. Oke, Pak Sitompul, di poin itu saya mau tanya juga pengalaman Pak Sitompul, karena ternyata bukan hanya knowledge, kemampuan seseorang, tetapi kemampuan berbicara, bernegosiasi itu penting dalam setiap proses apapun. Betul. Termasuk untuk berhasil itu negosiasi tadi pengalamannya. Itu alamiah atau disadari begitu? Menurut saya ini satu bakat alami juga yang saya miliki, tapi saya juga berpikir bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi selama komunikasi dibangun dengan baik dan niat baik. Niat baik itu nomor satu. Di dalam hidup ini udah niat baik. Ya, banyak saudara yang menyarankan atau banyak teman yang menyarankan, udah kamu balik aja ke kampung, lari aja, tinggalkan utang 100 juta. Ya masa iya dianya akan ngejar kamu. Tapi yang satu poin yang saya katakan, saya ingat saat itu bahwa harga diri saya tidak 100 juta. Dan ketika saya lari dari mulut buaya, saya pasti akan diperhadapkan kepada mulut beruang. Jadi saya akan, kalau saya ketemu buaya, saya harus hajar itu buaya, saya harus kalahkan itu buaya. Nanti juga dibahas ini, Amang. Cacing atau naga, judul buku yang ditulis ini. Iya, betul. Ada hubungannya dengan perspektif itu? Iya, sebenarnya inilah dianya, ya, cacing atau naga ini. Jalanan hidup saya sebagai seorang office boy, tukang es, ya, saya hidup sangat sederhana, sangat prihatin, sangat susah, sehingga saya merasa banyak orang yang menganggap saya, waduh, teman-teman bilang, lu kasihan ya jual es, office boy. Tapi satu hal yang saya katakan, saya pikirkan, saya sebagai seorang office boy, tapi mental saya adalah mental manager. Mental saya mental director. Mental pemimpin. Mental pemimpin. Saya boleh sekarang sebagai office boy, tapi saya percaya satu saat saya akan menjadi seseorang. Satu hal lagi dalam kepemimpinan kan nyali keberanian untuk melawan arus, termasuk tantangan tadi berutang di umur begitu, pasti banyak yang ciut lah mentalnya. Bagaimana Pak Sitompul punya nyali ya tidak 100 juta harga saya gitu. Malah tertantang juga untuk secara komunikasi dikomunikasikan baik, bernegosiasi dan diselesaikan gitu. Sebetulnya pada saat itu saya tidak hanya hutang 100 juta sebelum saya bangkrut. Itu ada lebih dari 300 juta. Mungkin kalau nilai dolar waktu itu masih 2.300, 2.400. Ya, artinya ini dengan US dollar sekarang mungkin itu udah nilai berapa. Tetapi yang saya lihat adalah kepercayaan yang diberikan daripada sang pemodal. Dia melihat bahwa saya itu orang pekerja keras. Sehingga dia berani tanpa agunan, ya. Nah, kenapa sisa 100 juta? Ini setelah saya menjual mobil saya, tanah saya, dari hasil tabungan saya, itu saya jual, semuanya saya jual, tapi masih sisa 100 juta. Jadi, berat. Tapi saya katakan, oke, saya kembalikan ini, tinggal 100 juta, tolong, bantu saya selesaikan dalam waktu 1 tahun. 1 tahun tanpa bunga, syarat dari dia hanya satu. Oke, kamu buka cek ke saya untuk setiap tanggalnya. Saya siap. Saya siapkan cek 100 juta dibagi 12. Jadi kalau saya one prestasi itu akan menjadi suatu
masalah buat saya di kemudian hari. Saya prediksikan mungkin pengalaman yang hebat dahsyat itu di umur 20-an ya, Pak Sitompul ya. Ya, Ya, di umur demikian sudah punya pengalaman hebat, lalu membuka lembaran baru. Setelah lulus kuliah, berkarir di mana? saya waktu itu belum lulus kuliah, karena tahun 97. Oke. Tapi saya udah di tingkat-tingkat akhir, Ya. karena itu saatnya saya berusia 25 tahun. Oke. Ya, 25 tahun, saya langsung mencari pekerjaan. Mungkin ini saatnya saya, Tuhan izinkan untuk bekerja sebagai seorang pekerja, untuk saya bisa melunasi hutang saya. Karena yang pasti adalah ketika saya bekerja, saya pasti punya pendapatan tetap. Dan ini akan saya jadikan untuk membayar hutang saya. Nah, akhirnya saya melamar. Tahun 97 itu saya melamar di beberapa lembaga keuangan. Ya, ada bank ini, bank A, bank B, ya kan? Semua keterima. Ya, semua keterima saat itu. Jadi di perbankan menjadi Ya, di perbankan dan lembaran baru. dan terakhir saya melamar ke perusahaan asuransi Lipo Life Oke. saat itu, ya. Terus setelah saya bernegosiasi, setelah saya di interview Ya. dan saya mendapatkan offering, saya lihat, wah, kalau saya kerja di bank, saya nggak akan bisa nutupin hutang saya. Saya nggak akan bisa nutupin hutang saya. Karena saya sudah buka cek. Ya, saya sudah buka cek 100 juta dalam waktu 1 tahun. Nah, akhirnya bagaimana? Keterima di asuransi. Nah, ketepatan ada tante saya, namburu saya, itu kepala cabang di suatu bank swasta. Dia bilang, saya tanya, "Bu, kalau saya kerja di bank, apa plusnya, apa minusnya? Dan kalau saya kerja di asuransi, khususnya bank insurance, apa plusnya ada, apa minusnya?" Dia kasih satu nasihat. Kalau kamu kerja di back office, di bank, ya di bank, itu kamu ya stagnan, ya. Cuman ya saat itu orang bangga banget kerja di bank. Tapi kalau kamu kerja di asuransi, you bisa tentukan, you akan mau dapat apa. Kamu bisa dapat mau berapa, itu tergantung kamu. Akhirnya saya putuskan, saya di asuransi. Menjalaninya jadi profesional. Dan menjalaninya sebagai profesional, dan ketika 1 tahun utang saya selesai, saya mendapat promosi menjadi supervisor. Nah, menjadi supervisor, dan perusahaan men-challenge saya, ya, di balik dinamika perusahaan-perusahaan itu berganti nama, berganti bendera dari Lipo, AIG Lipo, terus AIG, terus sampai ke AIA. Itu saya menjadi supervisor dengan challenge atau tantangan sendiri. 1 cabang, 1 supervisor. Saya ambil itu, terus kemudian saya jadi senior supervisor, terus kemudian saya menjadi district manager, sampai akhirnya di senior vice president di. Pak Sitompul, kalau Amang kita minta meresume dari semua pengalaman hidup itu, berkarir sampai di taraf itu, mumpuni dan profesional. Apa kira-kira kiat yang bisa Amang narasikan bahwa sebenarnya tantangan itu bisa kita hadapi, dan rahasia berjuang itu mungkin tadi pengalaman jiwa entrepreneur itu, kemampuan berusaha, itu bisa cerita. Sebenarnya kalau dia dikatakan resumenya, yang satu yang saya harus katakan bahwa saya mengimani satu kata, setialah pada perkara yang kecil, baru diberi maka akan dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Itu yang pertama. Fondasinya tadi Obis Boy, jual es balok. Betul. Yang kedua, saya selalu berpikir bahwa Tuhan tidak pernah merancang kemiskinan. Ya, Dia mau umatnya itu sebenarnya harus maju selama dianya percaya. Dan mentalnya harus dibangun sendiri. mentalnya harus dibangun sendiri. Yang ketiga, lakukanlah segala sesuatu seperti melakukan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Nanti di sisi spiritual akan saya tanya. Saya dengar Amang Sitompul kemudian dengan karir yang demikian mumpuni, ya kita sebutlah secara ekonomi sudah mapan lah. Kemudian memilih
menjadi politisi. Ya. Di garis politisi ini kan kita selalu membayangkan mereka lah sosok atau pemimpin yang menentukan arah. Karena di tangan mereka lah konstitusi diubah. Semua gagasan negara ini di orang-orang politisi. Politisi itu kan harus selesai dengan dirinya. Ya. Kalau politisi mencari pekerjaan di bidang itu kan biasanya menjadi bumerang kemudian. Ya. Kemudian Pak Jansen Sitompul memilih jadi politisi dan akan maju menjadi calon legislatif dari PD Perjuangan. Apa gerangan di balik ini? Ini berawal dari masa lalu. Semuanya itu berpatokan dari masa lalu saya. Bahwa saya orang susah. Bahwa saya orang yang sangat lemah. Seperti di buku saya itu dulu cacing. Iya kan? Cacing. Terus ya. Menjadi ya naga, saya katakan tanda petik ya. Ini karena apa? Karena saya melihat bahwa banyak sekali orang-orang yang seperti saya dulu sekarang ini, ya. Nah, kenapa saya mau terjun ke dalam politis? Karena saya lihat kalau saya seorang Jansen Sitompul untuk memberikan itu seperti tokoh figur saya yang luar biasa Pak Ahok ya, itu saya selalu belajar dari dia ini. Kalau kemampuan saya untuk melakukan kegiatan sosial hanya karena kemampuan saya, hanya karena keberadaan saya sendiri, saya tidak akan mampu. Saya harus menjadi seseorang yang pemegang sebuah wewenang, yang mendorong wewenang untuk saya bisa menggerakkan, menolong rakyat. Saya selalu ingat ungkapan Ahok, tapi sebenarnya dia setir itu dari ungkapan Abraham Lincoln. Ya. Melihat atau mengetahui karakter seseorang, ujilah dia dengan jabatan begitu. Kira-kira ketika nanti menjadi anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, apa kira-kira yang mau dilakukan di DKI ini? Enggak. Sebelum saya menjawab pertanyaan Amang ya, saya saat ini terlibat di dalam organisasi-organisasi sosial. Baik. Ya, saya sebagai ketua Marga juga ya? Marga, Sitompul. ya Sitompul Sibange-Bange, Ya. periode tahun 2009 sampai 2014, Ya. terus kemudian 2014 sampai 2018, saya diangkat lagi menjadi ketua Hatopan Raja Toga Sitompul se-Jabodetabek dan Banten. 2019 berakhir. 2000 Sibange-Bange berakhir, terus kemudian saya menjadi ketua Sitompul Hatopan dari 2014 sampai 2019, ya. Dan ketika berakhir saya harusnya sudah selesai, diminta lagi 2020 sampai 2024 menjadi ketua Hatopan Raja Toga Sitompul se-Jabodetabek Banten. Nah, jadi saya fokus kepada sosial, ya. Dan ketika saya belum ada niat untuk menjadi Dewan Perwakilan Rakyat di daerah DKI, saya juga di lingkungan saya mencoba untuk memberikan suatu bantuan-bantuan kecil karena saya percaya semua berkat, semua rezeki yang saya terima itu tidak semuanya milik saya. Itu sebagian adalah milik orang yang membutuhkan. Itu filosofi saya. Dan akhirnya jadi di rezeki yang kita miliki ada berkat orang lain juga ya. Yes. Jadi kita harus jadi saluran berkat juga. Betul. Dan ketika saya berpikir saatnya saya akan terjun ke dalam dunia politik, ya fokus yang saya kerjakan itu tidak lain tidak bukan seperti apa yang saya sudah lakukan di beberapa tahun belakangan, 15 tahun belakangan ini, yaitu fokus kepada sosial, fokus kepada kesehatan, fokus kepada pendidikan. Karena kenapa pendidikan? Saya anak guru, mertua saya dua-dua guru, ya. Saya pikir tanpa pendidikan yang baik, tanpa pengajaran yang baik, Indonesia susah untuk berkembang. Jadi sumber daya manusia itu berawal daripada pendidikan. Sinonim lain dari politik itu kan memberdayakan dan mensejahterakan kemaslahatan begitu. Betul. Seorang politisi harus sadar posisinya dan kapasitasnya. Setuju saya.
Karena itu saya harus fokus di sana. Ya. Saya misalnya ya, kita harus sehat bersama. Oke. Ya, kita harus pintar bersama. Jangan nanti ada yang pintar, ada yang nggak pintar. Atau ada yang merasakan sarana untuk pintar, tapi yang satu tidak merasakan sarana untuk pintar. Ya, seperti saya katakan, saya pernah melihat seorang disabilitas ya di sosial ya. Saya makan di pinggiran warung di kaki lima. Saya ketemu seorang pengamen yang cukup maju gitu ya. Saya lihat ini kreatif gitu loh. Pakai ngamen dengan sound yang seadanya, dengan kursi roda. Ya, saya tanya, gimana selama ini? Apakah ada bantuan? Yang saya tahu pemerintah itu sudah mengucurkan banyak sekali bantuan. Ternyata ketika saya tanya, Banyak yang tidak tepat ya. banyak yang tidak tepat. Ya, Nah, tidak ini tepat sasaran. itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya harus menjalani suatu pelayanan di rumah sakit, Ya. rumah sakit pemerintah, di rumah sakit pemerintah, saya nggak perlu sebut. Saya melihat betapa kasihan rakyat kita diperlakukan dengan servis atau pelayanan Banyak yang kaum marginal tidak tertangani dengan baik. tidak tertangani dengan baik. Oke. Pak Jansen tadi sebenarnya waktu Mang Jansen Sitompul menyebut bekerjalah seperti untuk Tuhan. Ya. Di poin itu penting. Kita tahu semua kuat kokoh berdiri itu karena ada pondasi yang kuat. Ya, Tadi latar belakang mental itu kan sudah diceritakan bagaimana melatih diri. ya, Saya akan tanya soal keluarga, Ya. anak-anak, istri. Saya dengar juga Amang Sitompul ini beristri pendeta. Nanti ceritakan itu. ya, Karena kembali kita kuat, kita eksis, kita bisa survive Ya. karena ada topangan. betul. Termasuk tadi spiritual. Ya, Kedekatan kita, hubungan kita dengan Tuhan itu. ya. Tolong direspon. Ya puji Tuhan ya, puji Tuhan. Saya ketika saya menjabat sebagai kepala cabang atau district manager di Semarang, saya ketemu dengan itu pendeta saya, ya, yaitu Boleh disebutkan namanya? pendeta Ridhoi Boru Batubara, ya, yang melayani di HKBP Kertanegara saat itu. Oh, saya pernah ke situ, ke Ya, Semarang ya. ya. Satu HKBP yang sangat terkenal dan rata-rata mahasiswa di sana. Betul. Nah, pada saat saya ketemu, itu seperti tergerak gitu loh. Itu dia istri kamu. Dan tidak lama ternyata Tuhan menunjukkan Oke. bahwa itu awal tahun. Oke. Ya, awal tahun. Ternyata siangnya Bonataon, Sitompul se-Jawa Tengah. Oh. Istri saya ini, Pendeta Ridhoi ini sebagai pengkhotbah, Oh. saya sebagai MC. Oke, oke. Nah, itu seperti langsung gerakan Roh Kudus yang saat saya ibadah, dia yang marjamita, yang khotbah, Tanpa memperkenalkan diri saling kenal. tanpa memperkenalkan saling kenal, langsung ada bisikan, itu dia istri kamu. Oke. Itu yang akhirnya langsung saya lamar. Oke. Ya, prosesnya hanya 1 tahun. Dan ya puji Tuhan kami diberkati, rumah tangga kami, walaupun selalu harus menyesuaikan kehidupan antara seorang profesional Dan pelayan Tuhan. dan pelayan Tuhan. Saya harus ya misalnya pagi-pagi harus saat teduh, saat kita enak-enak tidur ya itu, tapi ya puji Tuhan kita harus lakukan setiap hari. Dan kami diberkati 3 orang anak ya. Yang pertama Joseph Sitompul, ya, lahir di Semarang. Oke. Sekarang kuliah tingkat 2 di Kedinasan Departemen Perhubungan. Yang kedua Jonathan Sitompul, lahir di Medan. Oh, Ya, tugas di Medan. tugas di Medan saat itu. Sekarang lulus SMA dan akan melanjutkan kuliah. Dan yang ketiga Joy Angel Sitompul, Perempuan lahir di Jakarta. Oke. Jadi 3 anak, masing-masing beda kota lahirnya. Seperti itu. Oke, Mang. Mungkin pertanyaan terakhir. Ya, Sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, bagaimana visi, obsesi ke depan, termasuk menjadi calon DPRD yang Amang akan bertarung nanti di 2024 ya? ya,
komunikasi dengan keluarga? Karena ini kan kekuatan yang tidak bisa ya harus diketahui orang, tapi ini benar-benar pondasi keluarga ini begitu. Oke. Ya, sebetulnya ini saya putuskan setelah saya berdiskusi dengan keluarga, tentunya. Di mana istri saya sebenarnya tahun 2014 ada dorongan pihak-pihak tertentu untuk saya maju menjadi seorang wakil kepala daerah. Tetapi sempat melakukan sosialisasi di Tapanuli Utara. Dan saya melihat anak-anak saya saat itu masih kecil-kecil sekali. Ya. Dan istri saya tidak begitu mendukung. Ya. Akhirnya saya urung. Saya tidak jadi. Nah, ketika melihat hal seperti ini, ya, ketika melihat hal seperti ini, anak-anak sudah besar dan anak-anak sudah mulai pergi untuk sekolah, ya. Saya diskusi kepada anak-anak, anak-anak mengatakan, "Papa harus menjadi seseorang." Karena kalau papa menolong hanya karena apa yang papa miliki saat ini, ya sama seperti yang dikatakan politisi sebelumnya yang kita bicarakan tadi. Do the best untuk rakyat. Kami mendukung, kami siap untuk papa bisa melakukan yang terbaik buat masyarakat. Dan kami selalu setiap pagi melakukan diskusi di grup WA antar kami, keluarga kecil. 5 orang ini. Dan ini menjadi sebuah sarana kami untuk melakukan komunikasi. Ceritakan Dapil nanti Amang akan mencalonkan diri. Kami dengar Jakarta Timur. Jakarta ini kan ada 5 wilayah. Jakarta Timur menjadi wilayah yang terbesar dan penduduk yang terbesar. Dan orang Batak paling banyak di Jakarta. Dapil yang ditugaskan untuk saya mencalonkan diri itu adalah Dapil 4. Dapil 4 itu Kecamatan Pulau Gadung, ya, kemudian Kecamatan Cakung, dan Kecamatan Matraman. Berapa kelurahan itu semua? Itu 22 kelurahan. 22 kelurahan ini, dan populasi Bataknya paling tinggi, yaitu lebih dari 200.000. Partai Indonesia Perjuangan atau PDIP. Kenapa pilih PDI Perjuangan? Tadi belum terjawab itu. Karena saya meyakini ya Bung Karno ya sebagai seorang founder negara kita, proklamator negara kita, sudah menanamkan Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar negara kita yang sangat menjaga dan mengatur perbedaan-perbedaan yang ada di negara Republik Indonesia. Keyakinan saya, ya, PDIP lah satu-satunya partai yang memang konsisten dan komitmen untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan sudah teruji. Itu dasar saya untuk maju dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Itu, Bang. Oke, Mang. Jangan Tumpul, begitu bincang-bincang kami, sahabat. Terima kasih. Horas Indonesia. Molate.